Tuh kan, harganya juga bersaing. Jadi dari awal kita konsepnya itu membuat produk bagus agar bersaing. Ya alhamdulillah sampai sekarang kayak begitu. Mau dan bisa. Mau itu ada kemauan, bisa itu kita mengerti, paham gitu. Jadi kan ada juga orang ikut-ikutan gitu, padahal dia nggak paham. Jadi kita harus paham kayak gitu sih, harus mengerti usahanya. Nurhayati Subakat adalah pendiri Wadah Kosmetik. Ia termasuk dalam kelompok pengusaha wanita yang sukses di Indonesia. Kosmetik Wardah dikenal sebagai produk yang diperuntukkan bagi wanita muslim. Saat ini, Nurhayati Subakat menjabat sebagai CEO PT Paragon Technology and Innovation, yang bertanggung jawab atas merek kosmetik Wardah, makeover, serta perawatan rambut putri dan sembilan. Ada cerita inspiratif mengenai bagaimana Nurhayati Subakat berhasil menciptakan produk Wardah hingga menjadi salah satu yang paling laris di pasaran. Berikut adalah biografi Nurhayati Subakat dan perjalanan hidupnya dalam membangun Wardah Kosmetik. Nurhayati Subakat lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 27 Juli 1950. Ia adalah anak kedua dalam keluarga yang memiliki 8 anak. Di Padang Panjang, ia menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Diniyah Putri sebelum pindah ke Padang untuk melanjutkan sekolahnya di sana. Sejak masa kecilnya, Nurhayati Subakat dikenal sebagai anak yang pintar. Hal ini terbukti ketika ia diterima di Institut Teknologi Bandung, ITB, pada jurusan farmasi. Di universitas tersebut, ia bertemu dengan Sabakat Hadi, yang kemudian menjadi suaminya. Setelah menyelesaikan studinya tepat waktu, ia kembali ke kampung halamannya di Sumatera Barat dan bekerja sebagai apoteker di sebuah rumah sakit di Padang. Setelah bekerja di rumah sakit untuk beberapa waktu, Nurhayati Subakat berpindah ke Jakarta dan menjadi staf kontrol kualitas di sebuah perusahaan kosmetik terkenal. Awal memulai usaha pribadi. Karirnya di perusahaan itu berkembang pesat, namun Nurhayati Subakat memutuskan untuk meninggalkannya dan memulai bisnisnya sendiri. Dengan modal pengalaman dari pekerjaannya di perusahaan kosmetik, dia mencoba memproduksi sampo dengan merek Putri. Usaha sampo ini dijalankannya dari rumah dengan bantuan satu orang karyawan yang juga merupakan pembantunya. Nurhayati Subakat kemudian mempromosikan produknya di berbagai salon di Jakarta. Secara perlahan, produknya mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat. Jatuh bangun dalam berusaha. Walaupun usahanya berbasis rumahan, usaha yang dijalankannya berkembang dengan cepat karena kemampuannya melihat kesempatan di pasar. Keadaan keuangan perusahaan pun semakin membaik. Ia bahkan mendirikan PT Pusaka Tradisi Ibu untuk mengelola bisnis syamponya. Seperti yang sering diucapkan, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Beberapa tahun kemudian, ujian pun datang. 5 tahun setelah perkembangan pesat usahanya, pabrik milik Nurhayati Subakti terbakar. Insiden ini membuat usaha sampo yang dikelola Nurhayati Subakti berada dalam kondisi terburuk. Pabrik yang terbakar ditambah dengan utang bank yang belum lunas membuatnya sempat berpikir untuk menutup bisnisnya. Belum lagi, ada karyawan yang gajinya harus dibayarkan. Namun, disinilah titik balik bagi Nurhayati Subakti. Ia menolak untuk menyerah pada kesulitan yang dihadapinya. Ia berusaha untuk memulai dari awal lagi. Modal untuk usaha ini didapat dari tabungan suaminya, yang kemudian digunakannya untuk membayar gaji karyawan dan membangun kembali pabriknya. Meluncurkan produk merek Wardah, pabrik barunya akhirnya berhasil dibangun dan beroperasi kembali. Selain itu, ia mulai melakukan inovasi baru dengan menyasar konsumen muslimah, yang kemudian melahirkan produk bernama Wardah pada tahun 1995 dan juga memasuki pasar kosmetik. Kosmetik Wardah ditujukan untuk wanita muslimah yang ingin tampil anggun tanpa khawatir tentang kehalalan produk, karena Wardah mengedepankan prinsip halal, aman, serta memiliki kualitas yang sangat baik. Kosmetik muslimah terbaik di Indonesia. Produk kosmetik Wardah yang diciptakan oleh Nurhayati Subakat dengan cepat memperoleh tempat di hati masyarakat, khususnya wanita muslim. Ini terlihat dari lonjakan penjualan produk Wardah yang signifikan antara tahun 1999 hingga 2003. Dengan cepat, Wardah menjadi salah satu merek kosmetik favorit di kalangan wanita muslimah di Indonesia. Berkat strategi pemasaran dan promosi yang efektif, ditambah dengan manajemen yang solid, produk dari Nurhayati Subakat ini segera menguasai pasar kosmetik di tanah air. Distribusi produknya tidak hanya terbatas di Indonesia, tetapi juga merambah pasar internasional seperti Malaysia, di mana produk Wardah sangat diminati.
Pada tahun 2011, perusahaan PT Pusaka Tradisi Ibu milik Nurhayati Subakat berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation, yang kini mengelola ratusan produk kosmetik dengan perkembangan bisnis yang sangat pesat. Usaha keras Nurhayati Subakat membuahkan hasil, kini ia mempekerjakan ribuan orang dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Produk yang ditawarkannya sekarang mencakup bukan hanya perawatan kulit, tetapi juga perlengkapan make-up. Nurhayati Subakat pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu CEO terbaik di Indonesia. Pada tahun 2024, majalah Forbes mencatat kekayaan Nurhayati Subakat mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 21,7 triliun rupiah. Itulah sekilas tentang profil dan perjalanan hidup Nurhayati Subakat serta perjuangannya dalam mendirikan merek kosmetik Wardah. Dia adalah sosok yang pantas disebut sebagai raja skincare yang tetap rendah hati. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi bagi semua masyarakat Indonesia.